Masih zaman dulu. Nah, kalau misalnya bullying sendiri kan ada banyak jenis nih. Ini aku kasih contoh dulu, ada beberapa kasus besar-besaran. Kalian pada sering lihat nggak berita-berita bullying gitu? Sering lah ya. Pasti pernah dengar yang soal ada kasus di sekolah yang anaknya dibully sama teman-temannya sampai patah tulang hidungnya. Terus ada yang sampai depresi, ada yang soal sepatu yang kemarin sempat viral videonya, ada anak kecil mereka kayak bully-bully soal sepatunya, terus sampai dia nangis gitu ngomongnya karena kan itu sepatu dia beli sendiri bukan dari orang tuanya. Terus ada yang sampai jarinya diamputasi gitu, bullynya ada parah-parah gitu. Pasti pernah dengar lah ya sebelumnya. Nah itu contoh kasus-kasus bullying. Nah terus sekarang paling marak deh, pernah dengar hate speech atau ungkapan kebencian? Pernah. Nah ini salah satu contohnya nih. Ini biasanya kayak misalnya kita ngata-ngatain orang di media sosial gitu kan. Pernah nggak kalian ngata-ngatain orang di media sosial? Enggak? Yakin? Atau pernah nggak jadi korbannya? Nggak pernah juga? Wah bagus nih kalau nggak pernah. Loh. Waduh. Nah, poin kontra ya kalau begini ya. Nah, jadi ini udah beberapa contoh kasus-kasusnya. Jadi kita masuk ke pembahasannya lebih lanjut deh ya. Nih ya, jangan gara-gara ditolak. Kalau kalian misalkan nengok cewek nih, terus ditolak kan? Aduh jangan sampai besok siapa tuh kayak gitu? Udah ada ya salah satu di sini? Ada. Waduh, jangan sering-sering kayak gitu. Sama teman. Jadi bullying itu adalah tindakan yang menyakiti seseorang bisa melalui verbal, fisik, dan psikis yang secara berulang-ulang. Verbal itu kayak misalnya melalui perkataan, terus yang kalau psikis itu melalui kayak dorongan, terus dipukul gitu. Ini contohnya seperti yang foto pertama itu juga tuh seperti bully melalui fisik, dan yang ini melalui yang verbal. Bisa seperti dari Instagram yang kita buat call, kemudian kita melalui DM atau komentar yang buruk-buruk. Terus yang ini juga melalui tindakan secara verbal, melalui ejekan atau macamnya. Nah, kenapa sih bullying itu bisa terjadi? Menurut kalian kenapa? Ada apa sih ada penyebabnya antara ini dan ini? Ada dua faktor. Menurut kalian apa? Pasti kalau orang merasa kuat nih, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan kalau dia merasa kuat, merasa yang paling hebat, merasa dia paling benar? Apa yang dia lakukan? Kenapa? Tadi jawaban apa? Nah, ini ya kalau di sini ada nggak sih yang merasa dirinya paling hebat? Iya, ada nggak sih? Misalkan sini yang paling pintar, yang paling ngerasa paling bagus semua bidang, baik itu olahraga, akademik. Yang paling sering ngajak berantem siapa di sini? Wow, beda ya. Oh, ada beda ya. Nah, kalau bullying itu terjadi kenapa? Pertama, ada seseorang yang merasa dirinya paling kuat, yang paling gagah, seperti gambar yang paling atas ini. Ya kan? Aku
hinaan kepada individu atau satu kelompok, kemudian berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, budaya, agama. Nah, keluarga kalau di sini ada yang kena, jangan malu buat curhat, curcol lah intinya. Mau ke teman kalian yang merasa kalian percaya banget sama dia, sahabat-sahabat kalian, gak apa-apa. Karena apa? Itu bisa ringankan beban kalian ya. Pergi psikiater kalau kalian merasa kalian udah gak bisa hadapin lagi, gak bisa, pokoknya gak pengen terbuka kepada siapapun, baik itu keluarga, teman dekat, guru, kan pergilah ke psikiater. Sebagai teman yang baik, gak perlu ikutan mending kasih moral support yang gak berguna. Ya, kan teman yang baik gak? Enggak. Oh, jadi ikutan punya sahabat. Punya sahabat. Gak punya kawan dong. Bagus lah ya kalau punya kawan. Berarti masih baik lah ya orangnya, baik orangnya. Baik gak dia? Siapa namanya? Siapa namanya? Centrico. Centrico baik gak guys? Ini Centrico kan? Iya. Boleh dong. Astaga, aku mana nih? Orang Cina dong. Maafin aja. Maafin baik gak guys? Bully gak? Oke, apa yang dilakuin di kelas? Kalau bully dia? Apa yang dilakuin di kelas sama bully? Ada yang bengong sini, kira dia pun. Padahal kalian anggapnya bercanda nih, kayak kita bikin doang. Padahal kadang-kadang orang bisa nanggapnya kayak mungkin kita sebenarnya baperan gitu, bukan baperan sih, tapi kayak mungkin dia ngerasanya kayak itu bukan bercanda lagi, kayak itu udah keterlaluan, terlalu over buat dia handle gitu kan. Nah ini harus kalian perhatiin karena nggak semua yang kalian anggap bercanda itu dianggap bercanda juga sama orang. Makin diperpanjang aja kosong kalian tadi. Iya iya loh. Iya dong. Kalau misalnya tadi silent bullying, tadi ada dijelaskan soal bullying. Nah, itu salah satu dari
adalah pangan, di mana yang sudah kita ketahui bahwa pandemi ini sudah menyebar ke seluruh negara, yang salah satunya ada di negara Indonesia, di mana kita tengah dilanda oleh pandemi ini, dan pandemi ini tentunya telah merubah kehidupan keseharian kita. Bisa dikatakan kita mulanya bekerja di luar ataupun bekerja di kantor, sekarang kita harus bekerja di dalam rumah atau disebut sebagai work from home yang berfungsi untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan juga ada beberapa perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawan atau yang disebut sebagai pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Dan bagaimana kalau PHK-nya itu ternyata adalah masyarakat kelas bawah, maka mereka akan mengalami kesulitan dalam melewati kehidupan keseharian. Dan bisa dikatakan bahwa saat ini mereka sudah berada di status di mana bantuan pangan ini terasa sangat seperti emas yang begitu berharga. Dan karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketersediaan pangan ini sangat terbatas dan juga pendistribusinya itu juga tidak merata. Dan itulah yang membuat masyarakat kelas bawah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Situasi sudah sangat chaos, tentu saja ini nggak menjadi alasan kita untuk melakukan bullying ataupun hate speech. Tapi bagaimanapun masih saja ada yang melihat situasi high demand pangan ini sebagai istilah sumber konten secara negatif. Nah, sebagai contoh, ada seorang safe claim YouTuber yang membuat video prank terhadap kaum transpuan. Ya, istilahnya dalam video tersebut dia memberikan bantuan pangan dalam bentuk kotak yang diisi dengan sampah-sampah kepada kaum transpuan dan juga mengungkapkan kebencian terhadap kaum transpuan dengan mengatakan bahwa mereka adalah sampah masyarakat. Nah, tentu saja ini adalah tindakan yang sangat tercela. Dan seharusnya dalam situasi COVID-19 yang sudah cukup menyulitkan kehidupan banyak orang, apalagi orang-orang yang nggak punya privilege untuk tetap berada di rumah, kita itu harusnya membantu mereka dengan memberikan donasi ataupun bantuan pangan yang benar. Janganlah menjadi manusia yang gak beradab yang melakukan hal semena-mena seperti bullying ataupun hate speech hanya karena merasa mempunyai privilege untuk melakukan hal tersebut. Pada akhirnya akan kita bertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai orang-orang dan kita sendiri mencontoh tindakan negatif yang telah dilakukan. Kemudian kita tahu bahwa sekarang semakin kondisi karena COVID-19 ini, alangkah baiknya juga kita menjaga tangan dan mulut kita untuk tidak membuli dan melakukan ujaran kebencian atau hate speech, karena ya ruginya pada diri sendiri juga pada akhirnya. Kemudian daripada baik kita melakukan perintah atau prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni tetap stay di rumah, melakukan hal-hal yang positif, yang produktif di rumah, daripada mencari. Lalu bagi saudara-saudara dan bagi kita sendiri yang sekiranya mampu dapat memberikan donasi kepada mereka yang membutuhkan di saat situasi sekarang, baik itu maupun material. Kita tahu bahwa saat ini benar-benar kondisi yang berat untuk dilalui, tapi saran bahwa kondisi seberat apapun pasti bisa kita lalui bersama-sama, asalkan semuanya itu berkoordinasi, menjaga satu sama lain untuk kembali menciptakan kondisi seperti semula. Dan semuanya semoga tetap sehat dan